kita akan coba masuk kepada penelitian kualitatif ya. Setelah kualitatif, kemudian nanti juga ada kajian teori atau kajian teologis, filosofis gitu ya. Baru setelah itu juga Anda bisa buat proposal ya, pengajuannya nanti kita sekalian periksa setiap bagian dari bab 1, 2, 3 ya. Kalau bisa sampai temuan dan juga pembahasan gitu ya. Seperti itu. Jadi harapan saya adalah semuanya siap nanti proposalnya ya. Jadi tolong dipikirkan baik-baik ya, serius mungkin, karena memang menetapkan judul itu tidak mudah gitu ya. Membuat proposal itu tidak mudah. Jadi proposalnya tidak terlalu, jangan repot-repot ya. Jadi buat saja ringkas-ringkas ya. Jadi seperti poin-poin yang sudah saya jelaskan, Anda kemudian isi ya poin-poinnya itu sesuai dengan kerangka yang saya berikan ya. Jangan buat kerangka yang lain gitu ya. Kerangka yang sama supaya semuanya seragam gitu ya. Seperti itu tentunya. Baik, sekarang saya mencoba untuk penelitian kualitatif gitu ya. Jadi kalau ini adalah format penelitian kualitatif gitu ya. Dan saya sudah katakan kepada Anda juga ya, kalau dia penelitian kualitatif, maka tetap ya latar belakang salah ya. Selalu penelitian itu ada masalahnya gitu ya, latar belakangnya. Saya sudah katakan juga dalam pendahuluannya bagian kualitatif bahwa latar belakang masalah itu isinya apa gitu. Isinya adalah menjelaskan mengenai apa teori, kemudian mengenai realitas, dan kemudian ketemu masalah gitu ya. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah tentunya memberikan solusi gitu terhadap masalah tersebut gitu ya. Kemudian setelah itu ya, baru karena ini adalah penelitian kualitatif, maka biasanya kita menggunakan istilah fokus penelitian. Kajian teorinya itu adalah fokus penelitian ya. Karena dalam kuantitatif kajian teorinya itu penting, langsung membuat hipotesis di teori, tetapi kalau di penelitian kualitatif dia tidak terkait langsung dengan pengumpulan data itu ya. Data itu bukan untuk kepada menguji teorinya, tetapi kita membangun teori. Jadi kita bisa membuat fokus penelitian. Dan fokus ini kemudian diturunkan kepada subfokus penelitian. Ya. Nah, setelah itu baru buat rumusan masalah. Rumusan masalah ini harus merupakan yang terkait dengan subfokus. Ya. Jadi kalau fokus dan subfokus buat pernyataan, rumusan masalahnya bentuk pertanyaan. Demikian juga kemudian kegunaan penelitian, kita sudah tahu teoretik dan praktis. Gitu. Demikian juga selanjutnya adalah kalau kita buat kajian teoretik, atau biasanya nih salah satu aja kajian fokus. Boleh pakai kata kajian teoretik, boleh kajian fokus. Gitu ya. Kalau perlu salah satu aja. Kemudian sama gitu. Selalu kita buat penelitian itu kita mesti memahami dulu teori-teori yang ada itu, atau fokus yang akan jadi fokus kita gitu. Nah, deskripsikanlah tentang konsep fokus dan subfokus, dan kemudian hasil penelitian yang relevan seperti itu ya. Jadi hasil penelitian yang relevan ini sebenarnya bisa menolong kita untuk membuat desain penelitian ya mengenai apa namanya di kualitatif ini ya, seperti itu. Kemudian metodologi, seperti itu ya. Bisa juga di sini ya. Karena kan di sini ada bisa kita ketemu kerangka berpikir gitu ya, itu untuk mendapatkan langkah-langkah penelitian gitu ya. Kemudian setelah itu kan metodologi. Metodologinya adalah tetap kalau rumusan masalahnya itu bentuk pertanyaan, jumlahnya 3, tujuan penelitiannya bentuk pernyataan. Kemudian tempat dan waktu penelitian, latar penelitian ya, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, prosedur analisis data, pemeriksaan keabsahan data itu, kredibilitas, kepercayaan, dan transferabilitas keterahlian ya. Tentunya ini adalah pada waktu Anda mengumpulkan data, Anda harus betul-betul juga mengumpulkan data yang tepat gitu. Seperti misalnya Anda mewawancarai, kemudian Anda membuat transkrip gitu ya, harus juga ditanyakan kembali kepada yang diwawancarai apakah isinya benar atau tidak gitu ya.
seperti itu. Dan kemudian juga ini keberuntungan perubahan yang terjadi setting, konfirmabilitas, kepastian objektivitas, dan cek dan cek kembali ya data mendiskusikan sebagai contoh-contohnya. Jadi artinya adalah bolak-balik ngecek ini betul nggak atau tidak. Kalau perlu gunakan berbagai instrumen gitu ya. Kemudian penelitian ya. Jadi gambaran umum tentang latar penelitian bagaimana, gambaran misalnya kita berpenelitian tentang di mana gitu, berarti gambarannya. Kemudian teman-teman penelitian ini kan tentunya berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu ya. Kalau mungkin juga mau bagus, mau baik, pertamanya itu harus buat tabel gitu loh. Tabel mengenai temuan penelitian gitu ya, setiap itu. Baru dijelaskan setiap fokus itu ya penelitian tersebut. Kemudian pembahasannya ya seperti itu. Kemudian kesimpulan dan rekomendasi. Nah biasanya di sini apa namanya ada itulah pakai ini ya, pakai rekomendasi gitu. Saran terserah ya. Gitu. Pedoman observasi, pedoman wawancara berarti yang diperlukan adalah jadi pedoman observasi. Berarti Anda mesti punya tuh pedoman observasinya bagaimana, pedoman wawancaranya bagaimana, catatan lapangan hasil observasi bagaimana, catatan lapangan hasil wawancara bagaimana, dokumen pendukung, foto dan dokumen, dan hasil analisis data. Jadi penelitian kualitatif lebih banyak ya ragamnya seperti itu. Nah ini yang perlu dipikirkan. Nah karakteristiknya adalah dia tadi ya interpretatif, diagnostik, latarnya alamiah, ya. Peneliti sebagai instrumen, sumber data, kata-kata, analisis data, induktif, fokus pada perspektif partisipan. Jadi bukan perspektif kita gitu ya. Kita tidak boleh mempengaruhi dari partisipan itu. Karena kita fokus kepada perspektif partisipan. Maka ada pandangan-pandangannya ya. Yang benar. Kemudian desain penelitian point of view, desain penelitian lebih bersifat tidak ketat, bisa berubah. Nilai penelitian pada pelaku sumber keyakinan, ya bisa keyakinan, belief dalam konteks sosial. Jadi asumsinya adalah asumsi ontologisnya apa karakteristik dan bagaimana bentuk realitas, gitu ya. Realitas adalah subjektif dan multipal, seperti yang dilihat partisipan yang teliti. Misalnya contoh, peneliti menggunakan kutipan-kutipan dan tema-tema dalam kata-kata partisipan dan bukti-bukti dari sejumlah perspektif yang berbeda. Ya. Jadi langsung kepada partisipan yang bukan kita ya. Asumsi epistemologinya adalah asumsi yang mempertanyakan hubungan antara peneliti dengan objek kajian yang diteliti. Jadi peneliti berupaya mengurangi jarak dengan subjek yang diteliti. Jadi peneliti itu berkolaborasi, dia beda dengan kuantitatif dia menjaga jarak, tapi kalau kualitatif dia tidak menjaga jarak. Selanjutnya ya, jadi asumsi yang mempertanyakan peranan sistem nilai dalam suatu penelitian. Ya, itu mengakui bahwa penelitian adalah value syarat nilai dan bias-bias adalah dimungkinkan ada. Sistem nilai yang patut diteliti akan mempengaruhi pola pikirnya dalam berbagai aktivitas. Jadi berusaha mendiskusikan nilai-nilai untuk uraian. Gitu ya. Jadi tergantung banyak sekali nih asumsi metodologisnya. Asumsi mempertanyakan bagaimanakah proses penelitian itu dilaksanakan atau bagaimanakah realitas yang akan diteliti diketahui, ya karakteristiknya gitu ya. Kemudian peneliti bekerja secara intens sebelum membuat generalisasi, deskripsi, rinci konten studi dan secara kontin melakukan revisi dalam pertanyaan-pertanyaan dan pengalaman-pengalaman di luar penelitian. Itu mestinya ketika kita membuat pengumpulan data ya, data. Nah, salah satunya adalah penelitian naratif gitu ya. Jadi penelitian dari kualitatif itu salah satunya adalah penelitian naratif. Apa sih yang dimaksud dengan penelitian naratif? Penelitian naratif adalah prosedur kualitatif yang bertujuan mendeskripsikan kehidupan seseorang individu. Ya, jadi seperti juga mengumpulkan dan mengungkapkan story atau kisah-kisah kehidupan individunya dengan narasi pengalaman-pengalaman hidupnya. Jadi tipe penelitian naratif misalnya tentang biografi, ya. Itu naratif studi ketika peneliti menulis dan mencatat serta menganalisis pengalaman-pengalaman hidup seseorang atau orang lain. Juga autobiografi itu dicatat oleh subjek sendiri yang menjadi penulis. Ya. Life story, potret keseluruhan hidup individu, pengalaman personal individu selama kehidupannya, termasuk situasi-situasi yang bersifat privacy. Gitu ya. Seperti itu. Contohnya penelitian naratif ya. Karakteristik penelitian naratif, pengalaman-pengalaman seseorang individu, contoh dalam interaksi intersosial,
tentang personal, kronologis, pengalaman dalam pengalaman masa lalu, saat ini dan masa depan. Itu life story-nya, kemudian itu ya. Kemudian juga ada masa-masa sulitnya, konflik, perjuangan dan sebagainya segala macam itu ya. Kemudian di sini kita menciptakan kembali atau mengembangkan suatu meta story ya. Setelah individu atau sumber data menceritakan suatu story, cerita itu tentang pengalaman-pengalamannya, maka peneliti naratif menceritakan kembali ya. Jadi restoring merupakan proses dilakukan peneliti untuk menganalisis data tentang kisah-kisah yang telah dikumpulkan begitu ya. Telah dikumpulkan ya, yang terkumpulkan pada kunci-kunci elemen ya story itu seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya mungkin ingin sedikit menggambarkan ya. Kita mahasiswa S2 pernah ada yang buat seperti itu mirip ya, tentang apa namanya penelitian mengenai Dr. Timotius Subekti ya, yang Pak Yogi ya. Memang dia tidak buat naratif, mungkin ya sebenarnya kalau dibuat naratif itu tulisan-tulisannya menarik gitu ya. Di bahasan-bahasanya itu menarik. Setelah di tabelnya itu, kalau nanti ada yang membaca ya, setelah dia membuat fase-fase perkembangan Dr. Timotius Subekti tentang penelitian, harusnya kan dia evaluasi kan. Jadi dia buat tabel, mesti fase-fase misalnya fase pertama, kedua, ketiga, dia evaluasi gimana. Kemudian sebenarnya pada waktu dia deskripsikan itu dia bentuk narasi. Menariknya itu harusnya dibuat narasi mengenai fase-fase tersebut. Jadi itu menarik sebenarnya itu. Itu namanya biografi ya. Nah, itu juga dinarasikan. Ya. Nah, itu bukannya fiksi ya. Kalau Anda pernah mendengar tentang naratif jurnalisme ya, naratif jurnalisme itu seperti Tempo gitu ya. Itu juga Kompas juga begitu. Tempo itu kan dia menulis tentang bukan fiksi, non fiksi, betul-betul peneliti berita gitu, tetapi dengan gaya menceritakan gitu. Ya menceritakan, gaya naratif gitu, kayak menceritakan. Nah, itu menarik sebenarnya. Penelitian-penelitian yang demikian itu. Tapi Anda mesti punya kemampuan menulis ya bentuk narasi gitu, narasi seperti itu. Jadi itu sebenarnya jarang sekali diambil oleh mahasiswa itu. Sayang ya, banyak juga jurnalis sebenarnya bagus juga bisa membuat seperti itu. Tapi ada banyak juga karya-karya jurnalis tentang biografi itu dia tidak punya landasan ilmiah menulisnya gitu. Mungkin karena kebiasaan saja, pengalaman begitu. Nah, teman-teman yang belajar penelitian kualitatif sebenarnya ini perlu gitu membuat seperti ini gitu ya, membuat karya-karya ini. Saya selalu katakan sayang juga tokoh-tokoh itu tidak dituliskan gitu. Mungkin ada yang menulis tentang ya Bapak Timotius Soekarno gitu kan, gimana gitu ya. Seperti itu biasanya dalam sejarahnya KDSI gitu, biografi gimana ya untuk KDSI. Boleh ditulis itu. Itu juga sebuah karya yang bagus itu. Mahasiswa ada yang menulis gitu misalnya ya. Misalnya siapa yang menulis biografinya gitu. Itu bagus sekali. Nah, menggunakan pasal apa gitu. Jadi kita bisa saling belajar, mengembangkan itu ya mengembangkan ya mendengar diri kita juga komunitas kita gitu ya dengan pengalaman-pengalaman yang ada tersebut gitu. Nah, ini kualitatif ya. Tapi ini yang memang betul-betul yang kita sebut sebenarnya dia grounded teori ya. Kalau itu. Jadi dia membuat teori itu dari data ya, walaupun fenomenologi kan. Ini naratif ya. Nanti ada juga yang fenomenologi. Tadi yang saya sarankan BLP itu fenomenologi gitu. Bagaimana fenomena ini tentang tentang toleransi itu kan. Toleransi yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat di Sunda ya, yang mungkin dibingkai dalam istilah asa asi asuh gitu loh. Nah, bagaimana itu bisa diangkat gitu loh, seperti itu. Nah, itu sebenarnya juga bisa disebut grounded teori gitu ya. Jadi diangkatlah ke sana melalui wawancara. Dan cara mengangkatnya adalah itu tadi ada kajian fokusnya atau kajian teorinya itu yang menolong kita membuat pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan kita, jadi instrumen wawancara gitu, pengumpulan dokumen yang lain itu dia itu harus diarahkan atau
mengarah gitu kepada kajian fokus, walaupun tidak langsung berhubungan dengan fokus, karena kan kita kan namanya kalau kualitatif kan dia mengembangkan teori ya, kalau kuantitatif kan menguji teori, berarti kan dia terkait dengan kajian teorinya penelitian data itu. Tapi kalau kita ini kan mengembangkan teori bisa bisa berbeda gitu ya. Jadi fokus itu makanya disebut fokus, tidak harus selaras gitu. Nanti kalau ada perbedaan dengan fokus itu kan bisa kita lihat ada pengembangan lain. Misalnya ada ketika kita buat misalnya budaya asasi asu di budaya Sunda. Kemudian ada hal-hal yang menarik di sana. Misalnya apa dalam toleransi, kebiasaan apa? Kebiasaan apa di mereka? Wujud dari asasi asu itu mereka wujudkan dalam bentuk apa? Nah, di sana. Nah, ya dalam di masyarakat itu yang terlihat. Nah, ini menarik diangkat gitu. Baik diangkat dia menjadi alternatif untuk bagaimana sih kita mengembangkan hidup apa toleran, sikap moderat moderat ya, ya untuk menguatkan moderasi beragama di Indonesia misalnya. Nah itu menarik gitu. Jadi kita memberikan alternatif ya, ya ataupun pemikiran-pemikiran dari apa dari budaya-budaya yang ada di Indonesia ya itu juga bisa menjadi semacam apa untuk mentransformasi kehidupan masyarakat kita yang tadinya kurang toleran, kemudian menjadi lebih toleran. Nah, kalau kita melihat misalnya, kenapa masyarakat misalnya dilihat BLP, katanya di masyarakat Sunda itu toleran, tapi kok ada ada hal-hal yang kita lihat tidak toleran gitu. Ada apa itu? Nah, kenapa itu terjadi? Gitu kan? Nah, coba itu diteliti. Berarti kan kalau ada banyak hal-hal yang tindakan-tindakan tidak toleran, padahal mestinya masyarakat itu memiliki sebuah uh, pemahaman yang bersifat toleran, tapi kemudian tidak berwujud dengan realitas. Ada apa di sana? Apa yang terjadi di sana gitu kan? Nah, coba diangkat juga gitu seperti itu. Kalau mau kemudian kalau bentuknya mau jadi kuantitatif juga bisa gitu. Tapi kalau mau mengangkat alternatif dari toleransi dalam kehidupan masyarakat Sunda yang kemudian dibingkai dengan asasi asuh, maka dia kualitatif. Jadi fenomena apa yang mewujud yang merupakan wujud daripada apa namanya konsep asasi asuh itu dan bagaimana masyarakat memaknai itu fenomena itu. Nah itu diangkat gitu loh, diangkat dengan wawancara, kemudian ya dilihat mulai dari pemimpinnya gitu, pemimpin masyarakatnya, kemudian masyarakatnya gitu juga ya apa namanya dari berbagai kelompok gitu dan kemudian ditriangulasi itu. Jadi data yang disampaikan oleh dari pimpinan masyarakatnya gitu, kemudian juga anggota masyarakat gitu, kemudian juga tokoh-tokoh lain gitu di masyarakat itu dia mesti menunjuk kepada hal yang sama bahwa fenomena itu wujud daripada asasi asuh ya yang yang itu yang mereka artikan itu sama gitu, yaitu sebuah apa namanya sikap toleransi ya yang tinggal di dalam masyarakat Sunda yang dikemas dalam dalam konsep asasi asuh. Nah, seperti itu. Jadi itu bisa dilakukan dengan wawancara, dengan dokumen-dokumen yang ada gitu, dan juga bisa juga kita lihat langsung observasi gitu, bagaimana kehidupan masyarakat di sana. Carilah bentuk-bentuk yang memang asa-asi itu terlihat gitu. Juga bisa dengan budaya-budaya dengan foto-foto, dokumentasi. Dan kemudian coba diangkat, bisa nggak itu apa namanya konservasi asa-asi yang kemudian mewujud dalam aktivitas atau kegiatan tertentu di masyarakat Sunda itu menjadi alternatif ataupun bisa diimplementasikan dalam masyarakat tersebut untuk bisa menguatkan moderasi beragama di Indonesia, misalnya seperti itu. Gimana kira-kira Bu Delpi, sudah cukup sedikit menolong atau tidak? Apa mungkin kira-kira nggak terlalu susah kan? Hmm? Gimana? Susah atau enggak? Gimana?
sangat jelas Pak dengan apa yang Bapak sudah paparkan tadi. Iya, nanti kalau supaya mudahnya nanti kan dari apa? Dari konsep itu ya, asasi asu itu, atau mungkin yang pertama sih bukan konsep asasi asu itu. Yang pertama adalah kajian-kajian mengenai toleransi itu ya. Jadi apa sih toleransi ya? Kan toleransi kan dibincang dalam konsep asasi asu. Berarti fokusnya adalah di toleransi. Kemudian apakah konsep asasi asu itu merupakan apa? Merupakan atau terkait dengan konsep toleransi yang ada saat itu dan kemudian diangkat gitu. Kemudian adakah perbedaannya gitu dari data-data yang ada dengan apa dengan konsep toleransi yang ada itu gitu. Kemudian apa sih yang kira-kira bisa ditawarkan ya sebagai alternatif untuk membangun moderasi beragama di Indonesia gitu dengan sikap toleran di masyarakat suku Sunda itu dan juga bagaimana suku Sunda itu sendiri bisa menerapkan apa namanya konsep mereka itu asasi itu dalam budaya mereka sehingga bisa menjadi teladan dalam membangun kehidupan yang toleran ya menguatkan moderasi beragama di Indonesia begitu. Mau dinarasikan ya kenapa ya? Maaf Pak. Ya. Berarti fokus nanti fenomena masalahnya itu melihat sikap-sikap intoleransi dalam masyarakat itu sendiri ya Pak dulu. Sikap toleransi dan toleransi ya. Sikap ya. Intoleransinya Bapak. Kenapa intoleransinya? Toleransinya dong. Oh toleransinya ya. Iya, kalau intoleransinya dia nggak bisa jadi alternatif. Toleransinya. Kalau intoleransi kan penyimpangan, berarti kan studi kasus. Kenapa terjadi sebuah sikap-sikap intoleran gitu kan? Nah, tapi itu apa bisa itu ya, seperti itu ya. Tapi lebih baik yang lebih mudahnya kan kita menawarkan gitu kan alternatif. Berarti toleransinya dong dikaitkannya. Cuma memang ada nggak perbedaannya gitu? Apa sih sumbangsi dari toleransi yang dikemas dalam bentuk asasi asu gitu? Kemudian apakah itu perlu dikembangkan di masyarakat Sunda gitu? Seperti itu. Ya Pak. Ya, saya sarankan seperti itu. Kalau mau buat tentang toleransi langsung juga boleh. Misalnya kamu mau buat penelitian toleransi gitu ya, di situ boleh aja gitu. Mengenai penelitian kualitatif, data digabungkan wawancara bisa. Jadi kamu buat sebuah wawancara gitu toleransi atau kalau intoleransi sih ya sebenarnya dari toleransi itu ketahuan kok nanti sikap intolerannya. Kalau dia nggak toleran dia intoleran gitu kan gampang begitu kan. Tapi mau buat jawab pertanyaannya bentuk positif atau negatif, tapi kalau gitu agak susah. Lebih baik kayak itu aja karena kan kalau ditanya apakah mereka intoleran ya mereka bilang pasti nggak intoleran lah, toleran gitu kan. Tapi carilah kata-kata yang bisa menurut Anda misalnya apakah kalau saya pernah tanya misalnya begini, apakah Anda setuju dibangun rumah ibadah yang berbeda agama di tempat Anda? Gitu kan? Kalau rata-rata mereka kebanyakan tidak setuju, kan berarti kan intoleran. Ya kan? Seperti itu. Gampang kok carinya. Misalnya tanya lagi, kita mau membandingkan kenapa sih mereka tidak mengizinkan pembangunan rumah ibadah? Ada hal apa sebenarnya? Atau di balik itu apa yang membuat mereka tidak mengizinkan pembangunan rumah ibadah? Gitu kan? Kalau rumah ibadah kan bisa dibangun di mana-mana, ya kan? Tapi kenapa mereka kok dalam kelompok komunitas tertentu tidak membangunnya? Nah, kalau penelitian saya biasanya ada sikap kurang percaya masyarakat kepada umat beragama lain. Pernah saya tanyakan begini, apakah Anda percaya bahwa orang yang beragama lain itu bersikap toleran bersikap toleran terhadap Anda? Nah, biasanya itu memiliki sikap toleran kepada Anda gitu misalnya. Seperti itu, mulai tanya kepada mereka. Kebanyakan kalau kita lihat ya, itu kalau saya pernah buat penelitian, itu yang mengatakan tidak percaya itu lebih tinggi. Jadi orang yang di mana terjadi penutupan rumah ibadah, biasanya ketika kita tanya apakah agama-agama lain toleran dengan Anda, mereka tidak percaya. Jadi karena ketidakpercayaan mereka lah, mereka menolak pembangunan rumah ibadah. Seperti itu. Nah berarti
Nah, persoalannya bagaimana caranya untuk bisa ada bangun kepercayaan itu. Nah, itu kan mencari penelitian seperti itu. Penelitian itu diminta kita menggali itu gitu loh. Nah, kalau tadi kan karena kamu mengatakan di masyarakat Sunda ada konsep toleransi, asal asuh, ya berarti kamu sedang menawarkan bagaimana sikap toleransi ini bisa juga menjadi ladan atau menjadi contoh untuk masyarakat lain. Berarti kan itu untuk menguatkan moderasi beragama di Indonesia misalnya. Seperti itu. Jadi itu sifatnya itu semua kualitatif loh. Kalau mau mengukur juga bisa, ya bisa juga. Gitu. Semuanya bisa pakai kualitatif. Datanya juga survei juga bisa sebetulnya membuat kualitatif bisa ya. Tergantung ya, mau kuantitatif. Kan biasanya datanya kalau di kuant itu angka-angka aja. Gitu. Tapi waktu nanti kalau misalnya misalnya di masyarakat itu apakah Anda setuju ya apakah setuju jika di tempat Anda dibangun rumah ibadah lain gitu kan. Nah, kalau dia bentuk kuantitatif kan pakai angka kan, misalnya 90% setuju. Nah, kalau nanti buat penelitian kualitatif, jelaskan aja pada umumnya ya masyarakat di sana tidak setuju gitu. Nah, umumnya maka seperti itu. Kalau bedanya dengan kualitatif gitu ya. Karena kan dia bukan angka-angka, bukan persentase gitu kan. Ya. Tapi berupa kata-kata kan. Ya. Jadi biasanya dihindari seperti itu. Ada yang tidak, kalau yang betul-betul orang kualitatif nggak mau pakai istilah angka-angka itu. Karena kan data kan. Berarti pada umumnya gitu kan. Digali lebih dalam lagi. Kenapa mereka pada umumnya tidak setuju? Kenapa mereka pada umumnya tidak percaya? Nah, nanti kalau diteliti lagi, kenapa mereka tidak percaya kepada umat beragama lain? Ternyata di tempat itu sedikit sekali komunitas-komunitas antar agama. Ini untuk ibu-ibu juga saya beritahu hasil penelitian saya ini. Di tempat-tempat di mana tidak ada komunitas-komunitas antar agama, itu tingkat intoleransinya tinggi. Sangat tinggi. Makin tidak ada makin tinggi. Nah, biasanya yang saya teliti ya di mana banyak terjadi benturan-benturan seperti itu, memang tidak ada itu. Sangat sulit dicari gitu. Jadi terjadilah kluster-kluster. Jadi kalau Anda belajar konflik, kluster itu adalah cara untuk menghindari konflik. Misalnya pada waktu peristiwa konflik Ambon. Nah, salah satu menghindari konflik pertama itu kan sebenarnya dibuat kluster kan. Kluster itu bukan berarti kondisi toleran. Nah, kalau terus dibuat seperti itu, berarti sebenarnya kondisinya tidak toleran tuh. Kan ada benturan kan, untuk jangan menghindari korban, maka dibuat kluster. Tapi kluster itu tidak boleh lama. Dia harus membuat integrasi antar kluster. Nah, yang terjadi itu kita di Indonesia ini masyarakat tidak peduli dengan hal seperti itu. Oh, misalnya ada kelompok-kelompok tertentu yang melarang kegiatan agama ataupun tempat-tempat bukan hanya rumah ibadah loh, tempat-tempat kos segala macam itu kan semua begitu kan. Ya harus terkait dengan agama segala macam kan gitu kan. Padahal tempat kosnya nggak ada hubungan dengan agama sendiri gitu kan. Tapi bisa terkait dengan agama gitu kan, lucu sekali. Kenapa tuh? Nah, kadang-kadang kita tidak peduli dengan hal itu, tidak ada usaha-usaha seperti itu ya. Usaha-usaha untuk membangun moderasi beragama itu menguatkan. Kenapa? Karena tidak ada kelompok-kelompok yang sifatnya sifatnya adalah antar kelompok begitu. Lalu yang terjadi adalah kelompok-kelompok. Akhirnya kelompok-kelompok itu menjadi klaster. Kalau menjadi klaster itu gampang sekali benturan. Lalu ketika peristiwa Ambon itu dibuat klaster, itu kan sering terjadi benturan. Tapi setelah klaster itu kemudian diintegrasikan, nah mulai kurang mereka. Yang itu kalau menurut penelitian kami di konflik, jadi yang membuat cair itu, klaster-klaster itu adalah kelompok ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu kan kemudian ada pasar kan. Jadi pasar itu tempat bertemu lah kelompok-kelompok yang berkonflik begitu. Nah, karena ada tempat bertemu kelompok-kelompok yang berkonflik, klaster-klaster itu kan tidak jadi kaku kan, jadi cair kan. Nah, itu akhirnya klaster itu kan jadi hilang kan. Nah, itulah menjadi konflik juga tidak lagi muncul. Tapi kalau masih terus seperti itu peka. Tapi cara menghindari korban itu klaster. Tapi itu bukan contoh
kehidupan yang toleran gitu. Nah, seperti itu perlu diteliti tuh. Teman-teman yang mau pelajari boleh juga tuh. Coba di sekolah juga begitu kan, coba lihat ya. Banyak gitu ya, bisa kalau kalian melihat. Mau pakai penelitian itu apa namanya? Angkatnya bentuk kualitatif bisa gitu. Ya, bisa seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang mau buat penelitian seperti itu menarik dan itu bisa menjadi tulisan yang bagus ya, menarik ya, dan juga berguna loh untuk kita gitu. Seperti itu. Nah, tadi kan pertanyaannya itu tadi Bu Epa tadi dia membuat itu ditanya gitu, kenapa gitu. Buat aja kalau misalnya kenapa ada sikap-sikap radikal itu, cari aja. Tapi nggak usah di tempat yang ribet itu, cari aja beberapa sekolah di sana, ya kan? Atau di mana? Coba ditanya, kan bisa mewakili kan gitu. Tahu, atau mungkin juga para pemimpinnya. Jadi kalau saya dulu pernah membuat penelitian misalnya pemimpin gerakan mahasiswa gitu, misalnya dari mulai HMI, GMKI gitu kan. Jadi saya buat pendapat mereka tentang toleransi beragama itu. Kemudian untuk pemimpinnya saya buat wawancara, untuk yang banyak itu saya buat angket. Kemudian saya buat itulah apa di triangulasi kan. Nah, gimana? Apakah data dari angket dengan data di wawancara itu sama atau tidak? Kalau tidak sama berarti ada yang tidak jujur, cari lagi. Kalau sama berarti benar gitu ya. Nah, berarti itu data yang dilihat. Gitu. Nah, itu penelitian-penelitian yang memang membutuhkan waktu tuh, ya seperti itu ya. Tapi tetap mengacu pada kajian teori tadi saya katakan, ya seperti itu. Jadi jangan lupa bahwa mesti lihat ke sana gitu. Jadi karena kalau hal yang demikian gitu. Jadi kalau yang apa yang tadi dikatakan Bu Eva tuh kalau bicara tentang agama radikal apa tuh berarti ini sebenarnya kalau teologi publik, toleransi atau apa gitu ya sana. Kemudian buatlah pertanyaan di sana itu menarik sebenarnya. Tidak usah perlu harus kuantitatif sih, tapi kalau mau kuantitatif boleh aja, gitu ya. Kalau kuantitatif kan berarti ya mau di sekitar itu ya boleh aja, berarti data yang apa namanya mungkin bukan probabilitas gitu, tapi non gitu. Jadi yang terjangkau tadi kan bisa juga dijelaskan gitu. Seperti itu, kelasnya yang terbatas itu. Tapi kan nanti akan dikembangkan dengan penelitian-penelitian lebih lanjut gitu ya. Seperti itu. Kan penelitian itu bukan sekali jalan langsung sempurna kan enggak. Itu ya, tapi saya berharap sih ada juga yang berani meneliti penelitian kualitatif yang bersifat naratif ya. Seperti kemarin tuh itu tadi. Cuma memang saya sempat menjelaskan bagaimana mengevaluasinya. Kalau bisa setelah dievaluasi, dideskripsikan itu, dinarasikan gitu tahapan-tahapan yang menarik itu bagus. Jadi pakai bahasa-bahasa naratif gitu loh, narasi gitu ya. Nah, itu tapi bukan fiksi gitu loh, ya, bukan fiksi. Nah, itu menarik juga. Tapi dia ini ya gitu, ya kualitatif gitu. Jadi itu mesti punya kemampuan yang baik ya dalam tulisan naratif. Tapi bisa dipelajari lah saya pikir gitu ya. Seperti itu menarik juga tuh. Itu kalau bisa berhasil tuh Anda bisa jadi buat buku. Waduh, menarik itu. Ya. Sangat-sangat menarik. Dan itu bisa buat seminar, buat apa, kemana-mana bisa itu dipakai. Gitu. Ya. Carilah hal yang betul-betul berguna dan berguna untuk dipakai. Gitu ya. Seperti itu. Saya sarankan begitu. Itu kalau bentuknya naratif ya. Tapi kalau membentuk fenomenologi juga bisa ya. Yang tadi saya katakan, kalau yang budaya itu tadi kalau seperti itu tuh asa-asa diwujudkan dengan apa namanya komunitas aktivitas tertentu di komunitas masyarakat tertentu ya kan Anda kan bisa melihat kan dicari gitu ya maknanya secara mendalam gitu. Nah itu biasanya itu fenomenologi gitu ya menggunakan fenomenologi seperti itu ya dan itu juga bisa sebenarnya dari cara membuat pertanyaan tetap jadi harus mengacu kepada fokus. Jadi entah berupa apa wawancara mendalam, wawancara boleh terstruktur ataupun tidak terstruktur, gitu ya, bisa itu. Tapi nanti kan begitu kumpulkan datanya kan, Anda kumpulkan dengan tema-tema yang ada. Kalau jawabannya nggak sesuai kan Anda reduksi aja, gitu. Seperti itu ya.
Jadi latihan dulu seperti itu. Kalau mau sebenarnya sudah banyak program-program dari kualitatif ya, tapi nggak perlu dulu lah. Kalau cukup bagus dari apa di bidang apa namanya komputernya, program itu ada program-programnya gitu. Untuk hasil wawancara itu dimasukkan gitu di komputer, walaupun memang masih bahasa Inggris ya, belum bahasa Indonesia itu. Jadi itu bisa menolong kita apa penelitian kualitatif. Jadi penelitian kualitatif mereka semua punya program gitu. Tapi nggak pakai program bisa nggak? Bisa juga. Tapi kalau data yang terlalu banyak gitu, Anda bisa wawancara berapa orang banyak gitu kan. Terus kan susah gitu kan. Nah itu bisa menggunakan program-program seperti itu. Tapi kalau belum terlalu banyak kan bisa membuat ya buat sendirilah mengelompokkan gitu kan dari hasil Anda wawancara gitu kan. Anda lihat apa namanya kan Anda sudah membuat pertanyaan, ya pertanyaan kan mengacu pada kajian fokus. Berarti ada poin-poinnya kan, poin-poinnya itu kan atau bentuk tema-temanya kan. Nah semua jawaban-jawaban itu dikoding, jadi sesuai dengan temanya gitu, tema-temanya itu. Kalau seperti itu. Nah kalau tema tentang ini misalnya jawabannya ini, tema tentang B jawabannya ini, nah, seperti itu. Kemudian dikelompokkan ya, dikaitkan gitu. Dan kemudian apa sih yang kita dapatkan pengalaman masyarakat tentang hasil di situ, gitu kan? Kemudian setelah itu kita hubungkan baru dengan apa namanya kajian fokusnya. Nah itulah namanya pembahasan, gitu ya. Apakah memang itu sebuah teori yang memang masih baru yang bisa ditawarkan untuk ditawarkan untuk menguatkan moderasi beragama Indonesia atau gimana gitu. Apa kelebihannya gitu misalnya. Gitu. Atau pengembangan apa yang bisa diharapkan dari alternatif kehidupan yang toleran itu begitu. Gimana Bu Delpi? Nanti kita lihat di panel lagi ya. Ya, gimana? Cukup jelas? Belum? Pak mau sedikit bertanya. Ya. Mungkin ini agak pertanyaan konyol tapi nggak apa-apa Pak. Ya. Yang dimaksud dengan variabel terikat dan variabel bebas itu seperti apa sih Pak? Oh, tadi kan di kuantitatif jadi lompat gitu ya. Jadi kalau yang variabel bebas, gitu ya, kalau itu yang mempengaruhi variabel terikat, gitu ya. Jadi variabel terikat itu yang dipengaruhi oleh variabel bebas, gitu. Ya. Ya Pak. Misalnya tadi kesalehan hidup itu dia mempengaruhi enggak? Kerajinan beribadah, dia mempengaruhi enggak? Apa namanya? Jadi kesalehan itu, gitu. Tapi bisa juga variabel itu saling mempengaruhi ya. Tadi kan seperti itu ya. Kalau variabel bebas itu lain lagi. Kalau variabel bebas itu itu yang mempengaruhi ya variabel terikat gitu ya. Seperti itu. Kalau variabel terikat ya dipengaruhi oleh variabel bebas gitu. Gimana? Apa ada cukup jelas nggak? Sederhananya gitu aja lah. Jelas Pak. Iya. Itu ya variabel yang mempengaruhi variabel terikat itu ya variabel bebas ya. Itu variabel yang mempengaruhi. Ya. Nyambung nih sedikit Pak. Agak terbayang sih untuk apa sih nanti menentukan kembali ya Pak revisi untuk pengajuan judul. Jadi mungkin saya menyorotinya di sini lebih ke apa sih perkembangan penginjilan kepada suku Sunda selama ini kan suku terbesar di dunia ya Pak ya. Nah, kenapa mereka bisa apa sih namanya tidak berkembang atau misalnya memang menutup diri? Nah, itu misalnya itu salah satu masalah juga yang saya akan kaji gitu Pak di dalam teori kajian saya juga gitu loh Pak. Jadi masalahnya itu memang banyak, jadi mungkin nanti akan diidentifikasi. Nah, makanya saya tarik kepada tadi yang dinamakan kualitatif ya yang Bapak sampaikan gitu. Jadi karena banyak masalahnya, berarti nanti saya mengerucutnya kepada identifikasi masalah gitu loh Pak. Nah, tapi tetap tujuan saya di sini adalah menyoroti bagaimana misi Paulus ya kepada Timotius itu di suku Sunda khususnya yaitu penginjilan gitu Pak. Kenapa penginjilan ini sangat sulit itu tembus kepada suku Sunda?
Nah, mungkin itu Pak masalahnya yang akan saya angkat. Ya, terima kasih Pak. Nggak bisa Bu Eva, Paulus tidak di suku Sunda, Paulus di Yahudi Bu Eva. Oh iya maaf, maksudnya Iya, gini Pak, saya itu mengaitkannya gitu. Jadi iya, kan ada misalnya saya itu misalnya adalah apa sih namanya murid dari Bapak. Tapi ketika saya di lapangan mengalami hambatan. Nah, mungkin korelasinya seperti itu, Pak. Di apa ya? Digambarkan lah mungkin itu, Pak. nah, makanya tadi perhatikan saya bilang. Jadi kalau membaca tulisan Paulus, itu Anda membaca namanya konsep Paulus, teori Paulus, gitu ya. Tapi selalu saja konsep Paulus ya yang Anda bangun itu juga dia terikat dengan lokalitas. Ya, nah kemampuan Anda mengkontekstualisasikan itu penting. Tapi ketika kita mau membuat penelitian, misalnya tadi harus hati-hati. Makanya sesuatu kata kunci itu dibatasi. Satu kata itu harus dimakan. Kalau di penelitian kita itu selalu mengusahakan setiap kata itu kita paham baik sekali. Baru dihubungkan ke yang lain. Itu penelitiannya. Karena kalau kita tidak paham sekali, kita tidak bisa meneliti. Persoalan itu. Memang penelitian itu di Indonesia ini tidak banyak orang yang suka meneliti. Terus terang saya katakan. Jadi kalau Bapak baca di media-media, pendapat para di YouTube, kebanyakan nggak penelitian itu. Itu bukan penelitian. Atau mungkin juga maaf loh, ada yang misalnya kalau Anda baca tulisan Denny Siregar, itu bukan penelitian. Saya nggak begitu tertarik membacanya. Tapi kalau Anda suka isu-isu, ya silakan aja. Tapi kalau untuk kita orang penelitian itu apa hubungannya ya? Nggak ada dia buat itu. Kadang-kadang kadang-kadang benar orang ramai, kadang-kadang enggak gitu. Tergantung lah itu. Tapi kalau orang yang meneliti kan lihat ini isinya apa gitu. Jadi mesti hati-hati ya, melihat siapapun juga gitu. Jadi penelitian itu sebenarnya dia tidak bergantung kepada kepada pembicaranya, gitu, tapi kepada isinya, kebenarannya. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang Alkitab, kan Alkitab itu firman Allah, bukan kata namanya Alkitab, karena memang firman itu berkuasa gitu. Dia bukan kata pimpinan gereja, bukan. Memang Alkitab itu sendiri, gitu. Nah, mesti dihati-hatikan penelitian. Nah, kalau kita buat penelitian seperti ini, ya seperti misalnya penginjilan, terusnya kenapa rame? Gampang aja, sederhana. Jadi kenapa sih susah Sunda? Ya tanya aja sama badan-badan misi Sunda, gitu. Mudahnya begitu aja, tanya 2-3 orang, 2-3 lembaga. Anda tanya, ya kan? Nah, kemudian konsepnya dari mana? Misalnya tentang apa? Tentang misi apa yang dibuat penginjilan. Nah, berarti kan teori tentang penginjilan kan, penginjilan mau kemana? Apakah sampai apa namanya masalah seperti perintah Matius 28, kemudian dihubungkan dengan Paulus. Oke, itu teori namanya. Nah, dari teori itu, Bapak kemudian membuat namanya apa poin-poin penting dari teori itu. Nah, poin-poin penting itu diterapkan nggak di lembaga-lembaga misi itu? Kalau diterapkan, kenapa dia tidak berkembang? Kenapa pada waktu Paulus berkembang? Nah, gitu kan, mesti dilihat. Bagaimana bisa memperbaikinya, gitu. Jadi selalu kita mencari pengembangan teori, pengujian teori, gitu. Nah, seperti itu. Kalau mau cari yang maju, ya cari lembaga-lembaga misi yang maju di situ, yang berhasil. Tanya gitu, gimana mereka maju dipromosikan. Jadi ada teori-teori yang baru gitu. Nanti lama-lama kata Bu Eva sudah terlatih, baru bisa mengembangkan. Kalau nggak berarti nggak bisa mengembangkan. Penelitian itu nggak gampang, dia seumur hidup gitu. Seumur hidup dia mesti dipelajari kemampuan-kemampuan itu. Tapi ya pelan-pelan gitu langkahnya. Jangan cepat-cepat. Nah, coba bayangkan aja, saya ini peneliti dari tahun 2006 loh. 2006 itu hari-hari saya, hidup saya di pusat kajian, Bu Eva. Kan saya bilang, baca buku, majalah, segala macam. Di kantor saya itu langsung semua itu perpustakaan. Bukunya bagus-bagus lagi di kantor saya itu kerja. Belum lagi saya baca-baca yang lain, baca koran apa segala macam. Waduh, datang penelitian bertahun-tahun itu.
Ya, jadi saya sarankan lihat dulu, misalnya tadi kan ada kata kuncinya penginjilan. Kenapa? Konteksnya suku Sunda. Terus pertanyaannya kenapa? Kenapa kok tidak berkembang? Bagaimana saya tahu tidak berkembang? Jangan diasumsikan, jangan dipendapatkan, nggak boleh. Gitu. Karena kita harus diteliti gitu loh. Kalau pendapat aja kita belum kelas, maafkan ya, bukan kelas peneliti itu. Ya, jangan ikut-ikutan jenis regar, maaf ya. Kadang-kadang cuma buat isu-isu aja rame gitu. Biar YouTube-nya rame kan banyak juga. Terus saya juga dibilang sama anak saya, Pak, buat dong isu-isu biar rame. Ah, enak aja kamu. Emang gue mau buat isu? Enggak lah. Kan mendidik masyarakat gitu. Bukan mau isu rame gitu. Ketawain juga. Tapi terserah lah kalau saya mau buat itu, seperti saya sih nggak begitu terlalu, nggak berani lah ya membuat isu-isu sekedar untuk meramaikan apa di Indonesia ini banyak orang suka begitu gitu. Jadi kita ini mahasiswa belajar juga sampai kita kehilangan jadi kemampuan apa namanya berpikir kita karena kita tidak mengembangkannya. Jadi gitu sederhana tadi ada penginjilan kemudian di suku Sunda kenapa nggak berkembang? Bagaimana saya tahunya? Gitu kan? Ya. Tahunya tanya dulu kepada orang-orang yang sudah punya itu, yang sudah melakukan itu. Jangan kita katakan, oh kita belum pernah melakukan, nggak boleh. Gitu. Tanya dulu. Setelah kita tanya, baru kita kembangkan dari satu, tanya lagi dua, tiga, bisa nggak nih dipadukan? Gitu loh. Nah itu baru nanti Eko nawarkan ini kenapa ini kayak ini dia di sini kurang tapi di sini maju, ini kenapa nggak dikombinasikan gitu loh. Ya kan dicoba lagi, itu namanya kita terus mencoba melakukan penelitian sampai nanti kalau terus melakukan penelitian lama-lama jadi pakar tuh. Itu yang disebut itu ya. Jadi mesti konsisten gitu loh. Tempatnya di mana. Jadi karena kita nggak bisa pakar terlalu luas teman-teman ini. Ya, makin kita tinggi pendidikan kita, sebenarnya kita itu makin sempit pemahaman kita. Sorry ya, maksudnya penguasaan kita karena kita terbatas kita dalam itu. Jadi kalau saya makin mendalami sesuatu, maka saya akan makin berkurang pemahaman saya tentang sesuatu yang di luar itu, gitu loh. Betul. Gitu. Jadi jangan pikir makin saya mendalami sesuatu saya tahu, enggak. Kemampuan berpikirnya oke lah, critical thinkingnya berapa gitu. Tapi kan bisa menjadi isu analisisnya. Tapi itulah sebabnya kita perlu bekerja sama. Jadi saya selalu katakan kita tuh perlu bekerja sama di kampus-kampus juga. Di Kristen ini saya selalu menyuarakan, udahlah kita perlu bekerja sama. Hanya perbedaan-perbedaan yang tidak penting diributkan. Ya, saya ini lagi mau bicara nih di seminar Menara Doa tentang karunia bahasa lidah, bahasa roh. Nah, orang kaget juga, wah Pak bisa bicara, ya nggak apa-apa tuh. Saya tetap akan menjelaskan kepada mereka, karunia ya namanya karunia kan, berarti terserah Tuhan kan. Ya, kalau dia karunia ada ya nggak perlu diributkan, mana yang lebih hebat, ya diterima aja. Ada kesatuan, ada keberbedaan. Bagaimana menerima keberbedaan, kematangan, kedewasaan, kan gitu kan? Seperti itu. Jadi ribut-ribut terus itu. Saya juga heran kenapa nih hanya hal seperti itu ribut-ribut terus, gitu kan? Yang dicari kesalahan-kesalahan untuk menyerang orang lain. Itu bukan penelitian, bukan seorang peneliti. Saya nggak mau begitu. Walaupun saya berasal dari berbagai aliran ini, saya ini mempelajari berbagai aliran gereja ya. Anda bayangkan, saya ini pertama dari HKBP, kemudian jadi di karismatik, ya kan? Karismatik, kemudian di Pentakosta, kan? Di Pentakosta di Injili di Reform, gitu kan? Apalagi itu. Tapi ini segala macam. Tapi saya belajar gitu. Saya nggak melihat karena sebagai peneliti, ya kenapa kita tidak mencoba mencari integrasinya gitu. Jadi saya nggak bakal nyerang-nyerang itu, bukan kerjaan saya lah gitu. Saya peneliti sih ya. Suka seperti itu. Walaupun kalau misalnya argumen Anda tidak punya dasar, saya jelaskan gitu. Jadi coba bayangkan. Saya juga nggak tahu kenapa orang saya bisa begitu. Padahal saya sudah lama sekali tidak pernah
berbicara hal-hal yang apa namanya menimbulkan sensitif apa, saya nggak suka bicara itu. Tapi kalau diminta ya tetap saya bicara dengan cara bagaimana bingkai tadi antara kesatuan, keberbedaan, dan kematangan rohani. Gitu kan? Iya. Saya nggak suka saya bicara sesat tidak sesat. Ya, sesat tidak sesat itu ya kita bicara dulu aja lah. Itu kan berarti doktrin puncak, doktrin puncak, nah doktrin yang tidak puncak, gitu kan? Nah, itu kan juga kemudian dilibatkan kemana? Apa bisa nanti? Ya. Apa namanya kita mendiskriminasikan di negara demokrasi? Nah, itu dianalisis semuanya tuh. Nah, itulah terobosan-terobosan. Mungkin juga kalau BEPA dengar saya perjalanan sejarah saya berpikir mungkin kaget. Banyak orang-orang juga kaget bagaimana bisa seorang dari HKBP menjadi karismatik, jadi Pentakosta, menjadi reform, bagaimana bisa? Tetap punya jati diri. Bagaimana bisa? Gitu. Itulah dahsyatnya kuasa Roh Kudus, Pak, yang bekerja di dalam diri Bapak. Gitu. Bagaimana bisa itu? Ya. Nah, itu kita belajar dalam penelitian gitu ya, seperti itu. Ya. Saya sarankan begitu, ya, karena itu nggak mudah sekali. Ya. Makanya, Iya Pak, mohon maaf nih, saya menyambung yang tadi, berarti kalau misalnya saya akan mengcombine yang tadi, mengambil penginjilan tadi ya Pak ya. Jadi teknik pengumpulan datanya bisa dengan observasi, wawancara, atau dokumentasi gitu ya Pak ya. Dengan orang-orang, misalnya gereja yang memfasilitasi, dia ada di wadah, ini mewadahi penginjilan kepada suku Sunda begitu ya Pak. jangan langsung aja organisasi penginjilan sosial yang bagus, jangan gereja yang mewadahi. Kita ini kan penelitian kan. Oh begitu ya. Berarti mesti cari sampel yang bagus. Jadi kalau sampelnya misalnya ada gereja, mau aja bukan Sunda, tapi nggak ada tujuannya, nggak ada programnya, ya wajar dong nggak berhasil. Ngerti nggak? Tapi kalau ada yang fokus di sana itu, nah itu tanya. Itu baru datanya bagus. Kalau orang iseng-iseng, maafkan saya, orang iseng-iseng mengadakan itu karena itu ya, masa kita jadikan sampel, kan kurang bagus sampelnya. Iya, iya. Gitu Baik kan, Pak, Bagi? berarti kira-kira satu gereja cukup Pak? Atau misalnya saya harus 3? Ya, sebaiknya ada lebih lah kalau mau maju Oh, gitu. Makin iya. banyak, makin bagus, ya kan? Kalau bisa Oh. 3, bisa 5 yang bagus. Makin banyak makin susah, kan gitu kan? Tapi makin bagus. Mampunya di Iya. mana gitu. Tapi jangan sedikit-dikitnya. Sedikit-dikitnya itu kita dianggap, waduh, ini kan mau penelitian atau mau asal lulus kan gitu. Oke. Apalagi kan kualifikasinya magister. Oke? Oke. Ya, siap Nanti Pak. kan, ya nanti dibandingkan berarti minimal ya kalau bisa sih 3 lah ya. Iya Pak. Dibandingkan. Ditanya lah di situ ya. Kenapa terjadi seperti itu? Itu namanya penelitian, Bu Eva. Pakai data, Oke. ya, Ya, bukan baik. asumsi kita, ya. Jangan Ya. lupa tadi membangun teorinya dari data, menguji teorinya dari data, ya. Bukan asumsi kita loh. Tanpa ada data, tidak boleh ada interpretasi, ya. Tanpa ada teori, tidak bisa membaca data dengan tepat, gitu ya. Jadi selalu begitu. Kalau melihat apa namanya data atau realitas harus pakai teori. Baru kita bisa membaca realitas itu. Tanpa teori kita tidak bisa membaca realitas. Ya, seperti itu. Maka itu kemudian kalau membangun teori kan kita dari data. Gitu kan? Data itu kan teorinya kan sudah berarti banyak data. Mau membaca data yang kecil itu dari data yang banyak, teori itu yang hubungannya. Langsung kelihatan itu. Oh, ini di sini gitu loh. Cara bacanya begitu. Jadi jangan biasakan baca dengan kemampuan sendiri. Ya, jangan lupa ini. Makanya kita kan punya jurnal segala macam itu kumpul kelompok-kelompok itu adalah kita sama-sama belajar mengembangkan pemikirannya. Ya. Mudah-mudahan kita akan jadi banyak pakar ya untuk diskusi. Tapi sekali lagi semakin Anda menjadi pakar tentang sesuatu, jangan terlalu juga merasa tahu segalanya. Ya, Baik, Pak. jadi ya, Oke, ya. terima kasih Pak Binsar atas Baik, arahannya. ya, seperti itu aja kalau terbeban penginjilan diskusi. Nah, kali aja. Kenapa begitu? Menarik kan?
9 apa kali. Kalau mau buat empiris gitu ya, kualitatif aja buat. Gitu. Kalau nggak bisa tanya sama mereka gitu ya, poin-poin pertanyaannya dihubungkan dengan kajian teori ya, kajian teori itu ada fokus ya, nanti tanya mereka gitu ya. Oke, kalau mau buat evaluasi juga bisa, tapi nantilah setelah evaluasi ya. Ini yang itu ya, yang apa namanya, kualitatif ya, itu naratif ya. Saya sudah katakan ya. Jadi menceritakan ulang kembali, menariknya di situ. Ya. Nah ini ya bisa menjadi kode-kode ya. Jadi waktu tanya data ini bisa dibuat begini. Ini juga ada sebenarnya ada program-programnya sih ya untuk bisa membuat coding seperti ini. Ini dalam penelitian kualitatif ya. Tapi sederhananya adalah ya pokoknya seperti kita membuat pertanyaan, kemudian pertanyaan itu dijawab, jawaban itu kan juga dikelompokkan dengan pertanyaan-pertanyaan kita gitu. Nah, pertanyaan kita itu kan tema-tema yang kita turunkan dari fokus penelitian kita. Nah, kemudian kita kaitkanlah seperti hubungan tema-tema itu menjadi sebuah informasi atau teori ya. Nah, ini juga ya. Ini mungkin praktiknya nanti dilihat kali ya. Seperti itu ya. Jangan terlalu banyak lagi nanti agak bingung kali ya. Ini hanya teknik coding aja ya. Seperti itu misalnya ada mau buat sendiri boleh, kode-kodenya mau buat pakai program juga boleh ya. Betul ya. Mana lagi ya? Ini ada kode-kode proses apa segala macam ya. Aktif. Itu menceritakan kembali ya. Terus ya, ini tetap di naratif ya. Sama juga menentukan riset problemnya atau riset questionnya dari orangnya, ya, mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan konteks dan story gitu. Jadi cari nih. Dan juga mudah kan cari kisah-kisah ya. Seperti tadi teman kita pernah buat namanya Dr. Timotius Bukti gitu kan. Siapa tahu ada membuat lagi yang lain gitu kan. Terus kemudian seperti itu ya, diceritakan kembali, menarik juga. Nah ini penelitian tipe fenomenologi ya. Jadi ini yang tadi kan digambarkan oleh siapa? DLP. Jadi DLP kalau bicara tentang toleransi, asa-asa dia menggunakan penelitian tipe fenomenologi ya. Jadi makna apa sih asa-asa itu ya? Kelompok individu ya suatu konsep atau suatu gejala. Jadi apa sih makna asa-asa? Ya, asa-asa-nya atau apa dia ya? Betul. Kemudian fenomenologi fokus pada pengalaman bersama dari suatu komunitas. Ya, tadi kan saya sebut fenomenologi kan. Jadi kalau komunitas suku Sunda, maka dia fenomenologi, ya. Jadi pengalaman dia, ya, pengalaman kelompok itu, komunitas itu ya. Kemudian itu membuat data dari person ke person yang telah memiliki pengalaman tentang suatu fenomena kejadian, mengembangkan suatu deskripsi tentang esensi pengalaman dari seluruh individu dalam komunitas. Esensi tersebut terdiri dari what ya, dan how, apa dan bagaimana pengalaman-pengalaman itu terjadi, gitu ya. Pertanyaannya seperti itu. Jadi dia juga bisa hermeneutik fenomenologi, bisa psikologi fenomenologi ya. Seperti itu. Tapi kemudian tipe yang kedua ini mengembangkan studi eksploran ya. Ini juga bisa ya. Deskripsi kombinasi kedua tipe bisa. Nah, prosedurnya. Jadi menentukan masalah riset problem ya. Masalah menentukan pada pemahaman pengalaman individu, masalah kedua pada pemahaman mendalam pada karakteristik sifat fenomena. Penelitian gitu verifikasi. Jadi gampangnya begini, siapa untuk DLP ya. Kan jadi kan konsep asa-asa itu ada di masyarakat suku Sunda, gitu kan. Nah, ini kan maknanya apa sih itu untuk mereka gitu kan. Berarti makna itu kan dalam komunitas kan. Nah, untuk tahu bahwa makna itu memang betul dia ada dalam masyarakat itu, berarti kan harusnya seluruh anggota komunitas itu punya pemahaman yang sama gitu. Nah, pemahaman yang sama dari seluruh anggota komunitas itulah yang menjadi makna ya tentang asa-asa itu. Yang tidak sama tidak boleh masuk, nah, namanya reduksi gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tampilkan. Nah, nanti kemudian dilihat gitu. Bagaimana dibandingkan dengan ataupun dengan kajian fokusnya gitu. Apakah ini memiliki pengembangan nggak? Bisa dikembangkan manfaatkan dalam pengembangan mengenai misalnya kehidupan beragama, toleransi atau moderasi beragama di Indonesia.
Seperti itu. Gitu. Berarti Pak untuk model pertanyaannya juga nanti itu menggali pemahaman dulu ya Pak tentang konsep siliasi itu dulu. Iya, Oh iya. itu. Tapi kan harus dikanya mengacu dari fokusnya ya, Oh iya Pak. fokus toleransi. Tapi kan kamu sudah pastikan bahwa asa-asi asu itu merupakan konsep yang toleran gitu, riset awalnya gitu. Iya. Ya, jadi jangan blank dulu. Kamu baca dulu tentang konsep asa-asi asu itu apa. Bisa nggak dia dikelompokkan sebagai konsep toleransi di masyarakat itu? Kalau bisa, coba diangkat. Ya, nanti ada kontribusi apa untuk pembangunan moderasi beragama atau sikap toleransi di Indonesia. Sebenarnya sederhana, tapi menarik, sebenarnya bermanfaat. Tadi kalau kamu pelajari bermanfaat. Ya. Gitu. Kalau menurut saya itu bermanfaat. Apalagi kalau kamu bisa menarasikannya, menarik sekali. Ya, nanti buat tabel-tabel pertanyaan itu, ya. Tabelnya gitu, atau berdasarkan tema-tema itu asa, arti, berapa orang. Misalnya konsep asa menurut ketua ini berapa, responnya berapa orang kan. Terus kamu lihat apakah konsep mereka sama atau tidak. Nah, sama kan. Terus lihat lagi, yang lain juga begitu. Lihat apakah sama atau tidak. Ya, kalau pada umumnya sama, berarti konsep itu memang ya sudah kamu dapatkan gitu loh. Ya, nah kalau sudah kamu dapatkan, coba dilihat apakah itu dibandingkan dengan kajian fokusnya. Apakah memang betul itu menjadi alternatif untuk menguatkan moderasi beragama di Indonesia, misalnya demikian. Nah, cukup jelas kan? Mudah kan? Ya. Hah? Gimana, lebih mudah atau tidak? Kalau dari penjelasan Bapak sih sangat mudah, tapi semoga saat di lapangan Pak bisa sesuai dengan konsep ini. Kadang-kadang kita sangat bingung, orang kita tanya, dia nggak ngerti, kita ajarin dia menjawab. Nah, nggak boleh itu. Bukannya dia yang menjelaskan, tapi kamu yang menjelaskan itu yang hati-hati gitu ya. Kan tadi kan dari komunitas itu yang menjelaskan makna itu. Jangan kamu tanya, ini asli ini artinya begini ya? Iya, nggak boleh begitu. Pertanyaannya nggak boleh seperti itu. Itu kan namanya kamu memasukkan pahammu kepada mereka. Tapi ya, apa sih yang Pak. dimaksud ini? Bagaimana sih penerapannya? Gitu kan? Iya Pak. Jangan kamu jelaskan. Ini kalau saya tidak salah ini seperti pemahaman begini ya? Nggak boleh. Ngerti ya? Jadi jangan gampang-gampang susah menggalinya itu. Saya pernah ketemu orang, mungkin kesal kali dia kan, dia wawancara orang, mungkin tidak apa yang diwawancarai jawabnya bingung, jawab aja begini. Ada hal yang lucu juga perintah seperti itu. Mungkin dia gemas kali ya. Waktu dia wawancara, yang diwawancara itu ditanya tapi bingung menjawabnya. Karena bingung menjawabnya, mungkin dia cepat-cepat dapat data, disuruh jawab seperti ini aja gitu. Itu nggak benar itu ya. Itu namanya bukan data itu ya, memasukkan pikiran kita. Jadi kamu jangan berusaha memasukkan pikiranmu pada pemahaman mereka gitu. Itu bukan data namanya. Nah itu kelihatannya gampang, tapi ya perlu kesabaran juga, ya perlu kesabaran dan juga perlu strategi bagaimana mendapatkan mengumpulkan data itu. Gitu ya. Kalau tidak itu kita di situ, ya Anda coba lihat berkali-kali ke sana lihat, jangan satu kali. Misalnya ada budaya tertentu yang menggambarkan toleransi asa-asi itu adalah kegiatan tertentu, ya Anda mesti datang berkali-kali ke situ. Ya, selain wawancara juga lihat kegiatannya. Cocok tidak? Nah, kemudian ditampilkan. Itu sebenarnya menarik sih. Ya, menarik itu. Cuman kadang-kadang orang nggak tahu suka kenapa ya, saya juga nggak ngerti ya. Itu kan bermakna sebenarnya kan. Kita membagikan apa namanya, itu punya teori-teori yang bagus yang dikembangkan. Gimana? Cukup jelas? Jadi Sangat jelas Pak. sudah berani buatnya? Dicoba Pak. So, di suku Sunda tuh di mana tempatnya? Halo, Di Jatinunggal ya.
Ada nggak aktivitas atau kegiatan yang menjadi wujud apa konsep itu? Kalau lagi ada acara-acara desa seperti itu sih kelihatan, Pak. Apa nama acaranya? Jadi jangan terlalu luas. Seperti acara kebudayaan ataupun juga 17 Agustus itu sangat terlihat. Kebudayaannya mesti jelas. Jangan lihat kebudayaan itu tentang apa, kegiatan apa. Misalnya kayak pesta panen. Nah, berarti gitu. Nah, itu kan lebih spesifik kan? Iya, Pak. Coba di situ. Kenapa kamu bilang pesta panen itu ada merupakan wujud dari konsep asa asiasu? Ya, karena salah satu prinsip dari Sili Asa itu adalah gotong royong, saling membangun satu dengan yang lain, Bapak. Dari pengertian sederhananya ya. Gitu. Ya. Coba aja tuh, dibuat itu. Menarik juga kan? Iya, Pak. Iya, menarik itu. Ya, itu kan bisa disoroti dari konsep Kristen juga ya, dari kita ya. Ya kan? Kan budaya kan bisa jadi apa? Bisa rampasan juga ya. Artinya rampasan itu yang bisa diambil ya. Bisa dikuduskan nanti konsep-konsep budaya itu kan bisa diambil. Coba lihat. Kamu menyumbangkan kemana nih? Apakah untuk pendidikan? Ya, pendidikan dalam arti umum gitu ya. Secara umum Indonesia moderasi beragama boleh untuk Indonesia. Ya, nanti kamu bicaranya jadi pembicara toleransi nanti. Tapi nggak terlalu luas ya Bapak kalau mau bicara dalam maksudnya berarti dari suatu komunitas menuju pada yang universal seperti itu ya Pak. Justru harus yang kecil tadi, yang panen tadi. Jadi Ya. kegiatannya mesti yang kecil, jangan semuanya. Kan tadi kamu bilang kebudayaan, tuh saya nggak mau Kak. Katanya lagi apa? Waktu panen. Nah gitu, betul nggak mewakili itu? Nah tanya itu, ada nggak bukunya di situ tentang itu? Kalau ada, oke, gitu ya. Jadi, coba kamu gali lagi dalam seperti itu. Jadi jangan sampai tidak ada loh dokumen-dokumen yang menjelaskan tentang budaya itu, panen itu. Dengan cari aja di pustakaan mereka daerah itu ada kan biasanya kan. Iya Pak. Gitu. Atau mungkin sekarang banyak lah jurnal-jurnal coba lihat di kali kebudayaan itu bisa dapat gitu ya. Ya, itu namanya riset awalnya, memastikan gitu loh. Itu enggak udah itu. Gitu. Tapi kalau saya setuju yang kecil itu yang bisa diangkat. Kemudian panen itu, ya kalau itu saya menarik. Kalau terlalu luas nggak bisa dibahas gitu loh. Kualitatif itu jangan terlalu kan nggak bisa digeneralisasi. Berarti Pak, maaf memotong. Ya. Tentang pesta panen itu bisa menjadi fenomena dalam komunitas itu ya Pak ya, diangkatnya nanti jadi sifatnya seperti itu. Iya. Jadi wujudnya dari konsep asli asa asu ya, asa asli asu tuh di situ gitu loh, prinsipnya ada di situ. Sili asi, sili asa, sili asu mungkin. Sili asa, sili apa? Sili asi, asa asi Iya. asu kali. Sili asa, sili asi, sili asu. Betul. Yang saya tahu asa asi asu, karena itu konsepnya lambik. Makanya saya tahu, berarti di sana. Kalau pakai sili asa, sili asu, itu saya nggak tahu. Yang saya tahu adalah asa, asi, asu. Tapi bagus itu, coba. Tapi pakai itu tadi satu aja ya, konsep panen itu. Tapi pastikan ada dokumennya ya, ada buku, ada penjelasan. Tapi kalau kamu sudah tahu itu ada, berarti ada bukunya dong. Halo? Nggak jelas ya? Bu Delphi ada bukunya nggak, ada nggak bukunya? Ya hanya lihat secara langsung sih Pak kegiatan itu. Tapi pasti ada bukunya kan? Iya Pak, nanti Ya, cari dokumen-dokumennya atau apa gitu, ya pasti ada misalnya. Ya, mesti pastikan dulu. Kalau tidak ada bukunya, gimana kamu nanti mendapatkan bisa buat triangulasi dari wawancara, dari dokumen gitu kan? Ya. Bisa juga observasi itu kamu buat. Observasinya kan, jadi poin-poin itu kamu lihat di observasi waktu datang ke sana, waktu acara itu lihat. Nah, nanti harus punya itu pedoman observasinya gitu ya.
Waktu datang lihat panen itu bagus juga tuh bagaimana gitu ya. Foto-fotonya, ya kan? Oh iya, Pak. Mesti ada itu semua. Itu menarik sih. Kalau menurut saya itu menarik, bagus itu. Ya. Nah itu baru penelitian kualitatif itu menarik, gitu ya. Fenomenologi ya. Jangan lupa itu fenomenologi. Kalau yang biografi juga ada yang mau boleh. Seperti yang Mbak Yogi tuh, dia sebenarnya buat apa namanya? Buat biografi. Nah kalau dia mau kembangkan, sebenarnya tuh dia buat narasi tuh dari itu. Nah itu menarik itu bukunya. Oh itu bisa dijual, bisa laku tuh kalau mau begitu. Buat dalam bentuk narasi gitu, menarik gitu. Ya mungkin ya nanti setelah itulah. Ya. Saya sudah beritahu dia bagaimana evaluasinya, tahapan-tahapan pastinya gitu. Mudah-mudahan dia perbaiki, kemudian dia buatlah narasi untuk biografi itu. Waduh, menurut saya itu bagus. Ya, kalau mau dikerjakan dengan baik. Cuman memang membuat narasinya susah ya. Mesti sabar gitu loh, sabar mengerjakannya. Ya menulis memang begitu, mesti sabar gitu. Tidak boleh asal-asalan. Bukan tidak bisa. Oke? Jadi itu ya, mau fenomenologi aja atau saya pikir fenomenologi sampai di narasi ya. Kita studi kasus juga bisa sih gitu ya, studi kasus gitu ya. Kasus tertentu gitu ya. Seperti itu. Ya. Jadi sebetulnya kualitatif itu menarik. Ya. Walaupun kelihatannya susah, tapi bisa juga disederhanakan tadi gitu. Ya. Bisa saya mulai belajar lah pelan gitu. Tapi ada maknanya kan. Karena kalau menurut saya ya, kalau kita mau mengembangkan teori yang mesti kualitatif gitu. Ya tentunya kuantitatif juga ada, tapi di eksperimen secara khusus. Tapi eksperimen kan cukup berat, ya. Kita lebih baik yang apa namanya, yang lebih ringan lah gitu. Kalau baru mau buat penelitian empiris ya, seperti itu. Ya bisa konsultasi dengan dosennya, gitu ya, supaya nanti bisa selesai dengan baik. Gitu ya. Jangan lupa sekali lagi, penelitian itu harus merupakan pengembangan teori dan juga pengujian teori. Jangan lupa itu. Berarti sebelum kita meneliti, kita mesti punya pemahaman teori yang baik. Dan ketika kita punya pemahaman teori yang baik, kita tidak cukup puas karena kita ingin mengembangkannya. Kita juga ingin membuat sebuah apa namanya ya kumpulan data untuk kepastian apa dalam tanda kutip dukungan dari teori tersebut. Tentunya juga bentuk pengembangan sebuah teori ataupun juga di teori gitu ya. Jadi jangan mulai sebuah penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, tanpa ada teori. Gitu ya. Jangan mulai seperti itu ya. Jangan mulai penelitian tanpa ada teori. Ya, kalau tidak ada teori, baik kuantitatif ataupun kualitatif, kita tidak bisa. Gitu. Gimana teman-teman semuanya? Kita masih mau presentasi dulu atau mau tambahan lagi mengenai kajian teori ya? Iya Halo? Pak, kajian teorinya Pak. Kajian teori dulu, terus kemudian langkah-langkahnya kali ya, langkah-langkah apa? Langkah-langkah mempersiapkan penelitian kali ya. Iya Pak, Seperti itu. betul. Kemudian kalian selanjutnya membuat proposal kan. Proposalnya nggak usah terlalu sempurna-sempurna banget gitu. Itu poin-poin besarnya di situ ya. Poin besarnya nanti dikembangkan ya. Jadi nggak usah buat proposal yang terlalu menjelimet gitu. Ya paling tidak kan ada judulnya, ada latar belakangnya. Jadi semuanya itu ada, dan sampai bertiga itu ada gitu ya poin-poinnya. Tapi tidak perlu uraian yang terlalu jelas. Saya kali kajian teori, saya ambil teorinya dari ini tentang ini gitu aja bilang ya. Tidak perlu harus menjelaskan, mendeskripsikan semua teorinya itu. Karena nggak sempat ya. Ngerti ya teman-teman ya. Kecuali kalian memakai skripsi kalian. Sehingga dengan demikian mudah gitu kan. Bagaimana bisa membuat proposal dalam waktu 1 hari? Kan nggak mungkin kan.
Ya, seperti itu, kecuali sudah ada. Oke. Kalau menurut beberapa penjelasan kuantitatif dan kualitatif, ya kira-kira mana yang akan menjadi pilihan Anda? Ya, kan Kalau gue, saya ya, pribadi sih kualitatif mungkin ya Pak, karena memang akan ada naratifnya gitu, ada fenomenanya. Jadi akan diperkaya dengan sebuah fenomena dan naratifnya bisa main gitu loh Pak. Bagaimana kira-kira menurut Bapak? tergantung sih kebutuhannya gitu. Ya, walaupun tapi awalnya gue kuantitatif tuh menjadi kualitatif tuh. Itu hubungan-hubungan Oh yang enggak ada. Pak, saya dari awal kualitatif ya. Bapak. Oh berarti Kualitatif. Iya, berarti dari awal salah. kualitatif. Berarti Kenapa kamu Pak? salah buat judul, itu kuantitatif. Yang mana Pak? Semua judulmu kuantitatif, itu salah gitu. Oh, saya Iya. sebenarnya Iya. enggak apa-apa kalau dicondong ke kualitatif. Sebetulnya Iya. memang itu kan ada juga apa sih secara pengumpulan datanya gitu ya pakai Eh, apa sih angka. Tetapi kan lebih condongnya nanti kan lebih mendeskripsikannya ya kan Pak. enggak, kalau udah bicara hubungan-hubungan itu sebenarnya kuantitatif gitu loh. Jadi kan Hmm. konsep, misalnya tadi contohnya konsep silih asa-asuh di masyarakat masyarakat Sunda, ya itu kualitatif gitu. Hmm. Nah, terus kalau udah hubungan antara penginjilan dengan ini nah, itu kuantitatif sebenarnya hubungan-hubungan. Makanya tadi saya suruh belajar teorinya dulu supaya jangan salah hubungannya, karena hubungannya itu hanya ada di teori. Ya, Betul. ya Tapi kalau kayak gabungan, maaf Pak, kalau gabungan misalnya saya memang mengambil ada secara kualitatifnya ya, karena memang ada misalnya ada data-data secara angka-angkanya gitu. Itu nanti saya juga akan mengambil juga kualitatifnya. Nah, bagaimana menurut Bapak? maksudnya apa, data apa nih kualitatif bukan? Enggak, maksudnya kan kuantitatifnya itu memang ada segi dari misalnya wawancara dengan misalnya membandingkan kan hubungan-hubungan itu. Tapi yang saya akan pakai memang metodenya lebih ke kualitatif gimana tuh? Jadi gini, tolong bedakan paradigma kuantitatif dengan paradigma kuantitatif dan kualitatif dengan data kualitatif dan kuantitatif. Kalau paradigma itu berarti deduktif dan induktif. Kuantitatif itu deduktif, kualitatif induktif. Kalau data, kualitatif itu kata-kata, kuantitatif itu berupa angka, gitu. Jadi kalau mau digabungkan berupa data kualitatif dengan kuantitatif, nggak ada masalah datanya. Tapi Siap, ketika Pak. mengatakan nanti kualitatif, begitu dibilang 85% mengatakan demikian, diganti aja pada umumnya. Mereka Oh, setuju gitu loh. Kan bukan iya. angka kan? Tapi analisis itunya boleh. Tapi ketika dilaporkan seperti itu. Ya. Kalau memang konsisten kualitatif. Gitu ya. Ya. Jadi jangan lupa, jangan samakan paradigma dengan data. Ya. Nah, ini Pak suka pahili-hili gini. Jadi maksudnya mah ke sana gitu. Ya itulah ada sedikit Gitu ya. gap-gap seperti itu ya. Maksudnya seperti itu ya. Seperti Bapak kan Bapak lebih lebih apa ya lebih luwes menjelaskan. Kalau saya masih belibet Pak. Iya. Namanya juga belajar gue Pak ya. Santai aja lah. Pak mau tanya Pak, Ya silakan. Eh, kalau sistemnya evaluasi itu formatnya sama Pak ya, atau bagaimana itu Pak? Kalau evaluasi kan berarti ada standarnya. Ya, evaluasinya apa itu? Evaluasi itu artinya adalah standarnya, misalnya yang kebanyakan dibuat itu kan misalnya sikap pemimpin menurut Alkitab ya kemudian dihubungkan dengan apa namanya dengan kehidupan gereja masa kini misalnya boleh aja, tapi itu jadi standar
Itu standarnya. Kalau di pendidikan kan ada standarnya, standar mutunya apa gitu kan. Apakah dilaksanakan atau tidak, itu evaluasi. Jadi apa yang ditetapkan, apakah dilaksanakan. Kalau orang Kristen mengakui bahwa yang namanya kehidupan, pertumbuhan hidup beragama itu terkait dengan pertambahan pemahaman tentang doktrin, kemudian juga komitmen dengan Tuhan, hubungan ibadah, dan kesaksian. Nah, pertanyaannya apakah itu terimplementasi dalam kehidupan kita, masyarakat gereja. Nah, itu sebenarnya evaluasi. Gitu, dilaksanakan atau tidak gitu. Ya, evaluasi itu datanya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Ya, bisa boleh pakai wawancara, bisa baca survei, boleh. Nggak ada masalah sih. Data sih di mix nggak ada masalah. Yang penting jangan paradigmanya gitu. Kalau paradigmanya kan nggak bisa. Mix method itu kan harusnya ke kualitatif dulu, baru kuantitatif. Biasanya itu research and development. Ya, jadi dikembangkan dulu teorinya, diuji teorinya. Nah, berarti betul nggak ada pengembangan. Nah, itu biasanya R&D, research and development. Nah, itu mix method. Mix method itu maksudnya paradigmanya, tapi nggak boleh digabung, ya, nggak boleh digabung. Kualitatif dulu, baru kuantitatif dulu. Tapi kalau data boleh digabung. Pernah ngerti ya Pak? Pak Jajak. Data angka-angka dengan data kata-kata kan bisa kan digabung kan? Dihubungkan kan bisa kan? Iya. Tadi kan 85% memilih setuju. Kan kalau saya buat kualitatif, pada umumnya setuju kan? Betul kan? Sama aja kan? Gitu. Bisa kan? Dia menolong seperti itu. Tapi kalau mau buat data kuantitatif, ya berarti yang satu wawancara pada umumnya setuju, kemudian pakai angket, misalnya 85% setuju, digabungkan. Berarti kan sama kan? Itu kan? Berarti data kuantitatif dengan data kualitatif mesti sama hasilnya gitu. Nah, berarti itu adalah betul-betul data. Jadi berbagai instrumen mengumpulkan data yang digunakan, hasilnya sama. Berbagai sumber yang kita tanyakan tentang sebuah fenomena atau hal tertentu, jawabannya sama. Nah, kalau itu sama jawabannya, itu namanya data. Kalau tidak sama, berarti belum dapat data. Karena kita tidak tahu siapa yang benar. Jadi ya, kemudian itulah kesulitannya dalam penelitian itu kita mengumpulkan data. Nah, makanya kemarin kan ada masalah kan di Republik ini kan, karena datanya kan nggak jelas. Datanya belum jelas, mereka semua menafsir semua. Bukan cari data dulu, tafsir semua, percaya aja, repot jadinya. Nah, seperti itu. Gimana Pak Jajan, cukup ngerti? Iya Pak, terima kasih. Ya. Usaha ya Pak, teman-teman semuanya. Kalau bisa cepat-cepat tulis proposalnya, biar kita evaluasi. Seperti itu. Apakah proposal yang Anda buat itu sesuai dengan standar yang saya berikan? Nah, itu evaluasi Pak Jajan, ngerti kan? Saya jelaskan kan standar penelitian kuantitatif, standar penelitian kualitatif. Kemudian Bapak Ibu buat kan proposal kan, kemudian saya periksa nih, sesuai enggak proposalnya dengan standar ini. Nah, itu evaluasi. Cukup jelas? Jelas ya? Seperti itu. Udah lewat ini. Oke, kita akhiri. Orpa gimana, Orpa? Orpa kayaknya nggak pernah bersuara nih hari ini. Halo, masih ada nggak nih? Jangan-jangan udah nggak ada nih Orpa. Halo? Wah, hilang nih Orpa nih. Termin Yovita gimana? Ini pada sudah. Bapak, Oh, masih ada gitu. masih ada Bapak lagi di kantor. Ada Pak. Oh, ada. Oh, lama banget jawabannya. Maria nih? Maria apa ya? Ada Pak. Oh, ada ya. Masih mendengar ya? Oh, Masih Bapak.
Ya, baik, kita akan tutup ya. Saya minta tolong siapa yang belum berdoa ini. Ya Bu Epa berdoa, belum berdoa kayaknya selama ini. Oke. Silakan Bu Epa berdoa. Ya baik Pak. Mari teman-teman kita panjatkan doa pada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, bimbingan yang daripada Roh Kudus. Kiranya terus kami boleh menerima apa yang sudah dipaparkan oleh dosen kami terkasih yaitu Pak Binsar. Biarlah apa yang beliau juga paparkan dan menjadi pengalaman dan apapun yang sudah diajarkan. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami hikmat marifat, kebijaksanaan, dan kecerdasan yang daripada Roh Kudus saja, agar kami dapat menyelesaikan tugas akhir kami dengan sempurna, dan itu semua hanya demi kemuliaan nama Tuhan saja. Dan kami tahu kami juga ada keterbatasan, tetapi di mana ada keterbatasan, kuasa Tuhan bekerja di dalam keterbatasan akan menjadi kekuatan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang terus memimpin kami dan terus juga memberkati Pak Binsar. Terus lagi diberikan kekuatan, hikmat marifat yang daripada Allah Bapa, dan menjadi berkat untuk kami semua, dan khususnya dan untuk bangsa dan negara. Kiranya memberkati juga Bapak, dan berkati juga untuk keluarga Pak Binsar, dan di kesehatan berkat yang berlimpah daripada Allah Bapa saja, dan bagi kami semua juga kiranya Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan besok Engkau akan kumpulkan kami dengan tidak kurang suatu apapun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Baik, Binsar. jangan lupa ya Terima mengumpulkan kasih itu Pak, Tuhan proposal berkati. ya. Oke, ya. Ya Pak, thank you Masih Pak. Pak. Pak Binsar boleh dikirimkan PPT-nya Pak, supaya kami bisa mengamati juga format-formatnya tadi, yang kuantitatif bagaimana, kualitatif bagaimana. Oh, yang kuantitatif bukannya udah ya? Oh, Kualitatif yang belum ya? oke, baik Pak. Kualitatif ya, saya kirim lagi ya. Oke, baik ya. Makasih Pak. Ya.